Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wahyuni, luar biasa yang telah membantu kita. Mungkin bisa tepuk tangan dulu buat MC kita tadi, Mbak Wahyuni. Yang saya hormati para pejabat yang hadir, mohon maaf saya tidak nyimpen list, jadi tidak bisa menyebutkan satu persatu, jadi ikut yang belakang. Tapi alhamdulillah Pak, hari ini adalah hari yang cukup luar biasa, terutama dalam tahun ini ada banyak hal yang menggembirakan. Salah satunya adalah hari ini kita launching buku, untuk pertama kalinya kita launching buku antologi bersama dari Blitar untuk Indonesia. Saya masih ingat dulu ketika awal bergabung dengan GPMB Pak, mungkin tadi belum sempat dijelaskan. GPMB adalah Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca yang kemarin sudah berganti nama menjadi Gerakan Pembudayaan Minat Baca, yang kita mulai masuk itu di awal pandemi, di akhir tahun 2020 waktu itu bersama Pak Hirman. Lalu beliau kemudian dipindah tugaskan dan berganti Pak Krisna, selanjutnya ke Pak Eko, dan sekarang Pak Jumali. Artinya selama kami berproses bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip ini sudah ada 4 kepala dinas yang hari ini alhamdulillah hadir. Mungkin Pak Eko sedang dalam perjalanan. Ya Bapak Ibu, kabar berikutnya adalah saya dengar ternyata tahun depan perpustakaan Kabupaten Blitar ini sudah mendapatkan dana alokasi pembangunan perpustakaan yang insya Allah nanti akan dibangun perpustakaan cukup megah di sini. Kita boleh tepuk tangan ya. Jadi tahun ini di tengah mungkin tantangan yang luar biasa, pandemi yang terus mungkin cukup menguras energi, tapi ada banyak sekali hal yang kita syukuri, termasuk pada malam hari ini luar biasa sekali. Tadi kita masuk sudah disambut dengan kambing guling ya, sampai apa ini kekenyangan, sampai ngantuk tadi. Oke, langsung saja kita panggil ya hari ini Pak. Kita sebenarnya hari ini launching buku, tapi sebagai sebuah karya hari ini adalah perayaan dari teman-teman yang sudah belajar menulis yang kemudian kita terbitkan, yang kita akan ulas sekaligus kita akan bercerita bagaimana proses hingga sampai menjadi sebuah buku. Kita panggil dulu para kontributor atau yang mewakili, terutama koordinator penerbitan buku. Yang pertama koordinator cerpen Pak Heru Patria. Tepuk tangan buat Pak Heru, silakan. Menyusul berikutnya Mas Galang Swastra. Ini adalah direktur Fiksi Mini. Ini adalah Fiksi Mini. Selanjutnya kita undang Mas John Blitar. Ini adalah ketua panitia sekaligus koordinator puisi. Nah, selanjutnya hari ini spesial sekali karena buku kita akan lebih tepatnya akan dikomentari, diapresiasi oleh salah seorang tokoh. Ternyata beliau ini asli Blitar ya, yang sudah melanglang buana berkiprah di nasional. Kita sambut dengan meriah Bapak Sulistyo Wimbo Harjito sebagai berikutnya. Jadi Bapak Ibu, buku ini ada esai, ada cerpen, ada puisi, dan juga ada artikel sejarah. Dan koordinator artikel sejarah kita adalah Mas Janu Aribowo. Kita sambut yang meriah Mas Janu Aribowo. Ya, Bapak Ibu semua, buku dari Blitar untuk Indonesia yang tadi sudah kita launching itu ada 32 kontributor. Yang ini luar biasa sekali. Di antara kontributor itu ada banyak latar belakang profesi, ada yang masih pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang wira swasta, ada yang ASN, dan seniman dan macam-macam. Dan hari ini kita akan bercerita bagaimana sih proses bisa muncul sebuah buku ini. Sebenarnya hari ini tuh lebih pada perayaan karya, karena dari sekian banyak kontributor ternyata ada yang ini pertama kalinya bukunya diterbitkan, apa tulisannya diterbitkan menjadi buku. Nah ini tentu sebagai sebuah
anak ya, anak dari jiwa yang telah dilahirkan itu patut kita apresiasi. Yang pertama mungkin kita ingin mendengarkan dulu bagaimana proses hingga pada akhirnya buku ini bisa tercipta. Karena rencana memang buku ini diterbitkan bulan Agustus dan rencana bulan Oktober bertepatan dengan bulan bahasa itu kita rencana meluncing, tapi ternyata karena satu hal Desember, tapi itu tidak mengurangi sakralitas karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Pembudayaan Minat Baca. Mungkin yang pertama Mas John dulu nih ya. Mas John ini sekaligus yang koordinator secara umum. Bagaimana proses penulisan, editing, dan mungkin tantangannya mungkin hampir putus asa juga, kayaknya ini nggak mungkin lebih deh karena dikejar bulan Desember ini harus selesai seluruh agenda-agenda yang terutama kita gelar di birokrasi. Mas John mungkin langsung saja karena ini tadi saya sudah dibisik-bisik waktunya mepet dan kita enggak Mas John. Baik, terima kasih Mas Wari. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Jadi prosesnya itu sebenarnya awal mula ya Mas Wari untuk apa namanya gagasan itu waktu kita di perpustakaan Manca ya. Nah di situ awal mula dari rencana kita untuk menerbitkan atau membuat sebuah antologi buku bersama teman-teman yang ada di Blitar Raya. Dan di sisi lain sebelumnya kita juga ada kelas menulis baik dari kelas cerpen, esai, fiksi mini dan artikel sejarah juga. Jadi saya pikir dari teman-teman untuk proses kesiapan karya untuk diterbitkan itu saya kira cukup siap gitu ya. Tapi hanya saja kita perlu proses yang panjang juga karena demi apa namanya perkembangan sebuah karya ini juga perlu terus diasah dari perkembangan dari kualitas karya masing-masing gitu ya Mas Fari. Mungkin prosesnya itu dan mungkin Pak Heru akan menambahkan karena Pak Heru juga sebagai penampung karya dan juga proses penerbitan juga Mas Fari. Jadi mungkin Pak Heru akan menambahkan. Monggo Pak Heru. Oke, terima kasih Mas John. Mas John ini memang sekarang sebagai penyair Bapak Ibu. Nama aslinya Andi Rianto. Andi Prasetyo. Sorry. Selalu salah dalam nama itu. Sering keliru. Ini tanda-tanda orang saya. Nah, Pak Heru ini adalah guru ternyata, seorang guru yang aktif menulis, bahkan mungkin saya itu kadang-kadang baru baca satu buku, Pak Heru udah nerbitin 2 buku, saking produktifnya gitu ya. Dan termasuk buku ini bisa terbit karena tangan dinginnya Pak Heru. Oke, monggo Pak Heru bercerita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seperti yang dikatakan Mas John tadi, bahwa buku ini kita timbulkan idenya waktu di sana. Hanya saja begini, kenapa waktunya bisa begitu memanjang? Karena untuk masing-masing PJ pengumpulan karyanya kan selalu molor-molor gitu ya, kita seperti itu. Sehingga namun apapun itu hasilnya memang ya seperti itu hasilnya. Semoga nanti bapak-bapak yang sudah membaca dan ibu semua bisa memaklumi karena ini karya perdana dari teman-teman semuanya. Nah, penerbitan buku ini sendiri, kenapa saya beri judul Dari Blitar untuk Indonesia ini misalnya saya terinspirasi dari lagu Gitar Kawentar Tujuh Raja itu. Saya dengarkan lagu itu ketika sedang mengeditnya sehingga timbul keinginan, oh kenapa nggak kita bikin dengan judul Dari Blitar untuk Indonesia. Karena begini, Blitar ini sebenarnya kan kaya dengan berbagai hal, lokalitasnya kaya banget, mulai dari seni budaya, tempat wisata, sejarah, candi dan macamnya kaya raya. Hanya saja selama ini yang dikenal orang kan hanya beberapa saja ya, hanya beberapa. Sehingga kita munculkan ide untuk menulis lokalitas Blitar dalam rangka memperkenalkan Blitar supaya lebih kawentar. Tidak hanya lewat budayanya, tapi juga lewat literasinya. Berhubung dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas sekarang ya, Bapak Blitar nilai bacanya sekarang rendah kan gitu ya, secara nasional bahkan seperti itu. Kalau saya nggak setuju itu, karena sudah ya betul saya nggak setuju. Karena apa? Budaya baca itu sekarang semakin tinggi. Hanya saja memang tidak buku yang dibaca, tapi HP.
Biasanya menit orang baca HP, jadi ini juga budaya baca. Jadi kalau mengingat budaya baca rendah itu tidak. Mungkin yang rendah itu hanya daya belinya saja, beli bukunya yang rendah. Nah, yang tinggi beli pulsa. Nah, kemudian untuk proses penerbitannya sendiri saya sampaikan bahwa buku ini terbit hanya dalam waktu 1 bulan setelah penerbitan selesai. Sehingga ketika kita pengajuan SBN sampai dengan proses cetak 1 bulan dikejar dan harus selesai. Nah ini, dan alhamdulillahnya timnya solid sehingga sampai hari ini berkat dukungan dan doa teman-teman semua, buku dari Blitar untuk Indonesia bisa terbit. Semoga harapan saya nanti ke depan ada proyek lagi seperti ini, memperkenalkan Blitar lebih luas sehingga Blitar bisa dikenal di seluruh Indonesia. Blitar. Monggo. Luar biasa. Termasuk yang jadi misteri itu bagaimana ISBN-nya bisa turun, Pak. Iya. Misteri karena sekarang susah, Pak. Ya. Jadi sebetulnya untuk antologi bersama dengan penulis 32 itu untuk menerbitkan ISBN sulit sekali, Pak. Tapi ya karena saya kebetulan penerbit saya punya penerbitan di Lamongan kantornya. Saya editor seniornya, sehingga ketika saya lobby tentang ISBN ini, terus terang saya lobby yang namanya Mbak Kiki Handriati yang ada di Pusnas Jakarta. Nah kebetulan kita sudah kenal baik sejak zamannya ada Bapak Agus Sutoyo di Perpus Bung Karno. Nah dari situ kita lobby, pokoknya saya harus dapat dengan ini. Loh, bagaimana tidak mungkin nanti gini aja di Ipusnas atas nama saya dan kawan-kawan, tapi di buku cetaknya tidak Tim Suara Sastra. Nah gitu. Akhirnya 2 minggu jadi. Lebih yang berfaedah. Hobi yang berfaedah. Luar biasa nih Pak Heru. Nah selanjutnya ini kan ada, mungkin Bapak Ibu baru pertama mendengar istilah fiksi mini gitu kan. Fiksi kok mini gitu kan. Nah, itu bagaimana nih? Nah Mas Galang ini sebenarnya kemarin memasukkan itu menjadi salah satu genre di buku ini. Gue bisa cerita Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas Fahrizal. Jadi tadi sudah diceritakan ya oleh Mas John terkait dengan bagaimana awal mula ada rencana untuk membuat buku seperti itu. Kemudian dari situ waktu itu saya ingat ada grup kecil gitu ya, rapat di grup kecil di grup WA itu. Wah kira-kira apa ini yang akan kita terbitkan, puisi atau cerpen atau apa gitu ya. Akhirnya kita di sini melihat potensi Bapak. Jadi di Suara Sastra itu ada beberapa potensi teman-teman yang itu barangkali bisa kemudian ini bisa kita jadikan PJ yang kemudian nanti akan kurasi ya, ada kurasi kemudian bantulah intinya bantu teman-teman yang lain agar punya tulisan yang layak untuk diterbitkan seperti itu. Ada Mas Fahri yang kemudian di sini bertanggung jawab seperti di esai gitu karena beliau esai ya luar biasa, bisa dilihat di apa Mas? Banyak ini di Google ini ya, esai-esainya luar biasa ya. Kemudian Mas John yang sudah malang melintang di dunia syair seperti itu ya. Kemudian Pak Heru ini novelis yang di sini kita taruh cerpen karena kalau membuat novel udah jadi nanti. Jadi cerpen beliau. Kemudian Mas Yanu ya seorang wartawan. Kemudian di sini beliau juga punya buku Mujair ya, Mbah Mujair itu. Kemudian kita ngambil Mas Yanu ini di artikel sejarah. Kemudian saya sebenarnya enggak bisa, tapi akhirnya dimasukkan fiksi mini ya karena di tahun ini Golagong ya Duta Baca Indonesia itu menggiatkan atau memperkenalkan dengan giat aliran fiksi mini. Jadi fiksi mini itu hampir mirip sama cerpen, cuma iya tekniknya agak berbeda ya. Saya melihat banyak teman-teman yang bahkan sudah bisa menulis cerpen agak kesulitan Mas Pak gitu untuk nulis fiksi mini itu, soalnya kan langsung nembak gitu ya, fiksi mini itu langsung jeder, kemudian di akhir-akhir ada kejutan-kejutannya gitu ya, ada kejutan-kejutannya. Jadi ini aliran yang menurut saya luar biasa di tengah tadi apa minat baca ya. Minat baca yang kemudian jadi dibaca seret satu kali duduk mendapatkan rasa yang luar biasa, mungkin seperti itu Mas Fahrizal.
Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya Mas Galang ini sebenarnya sama juga Pak Heru sebagai seorang guru. Tapi kalau ngajar pakai kalung sih Mas. Ya orangnya gaul. Berikutnya Mas Janu. Nah ini Mas Janu ini yang ketika ada proyek ini tuh paling pusing. Oh dia nek sing nulis. Karena nulis artikel sejarah itu kan tidak gampang, butuh riset. Dan beliau ini yang menemukan mujair Pak. Jadi artinya mengangkat kembali kekayaan Blitar yang terkubur lama itu mujair. Di situ ada pamerannya dan tadi saya dibisiki itu batik mujahir. Nah, itu batik mujahir. Lah Mas Yanu ini sudah memunculkan kebanggaannya, tinggal pemerintah menyediakan ikannya ya. Itu penting juga, kita ngomong mujahir itu ada ikannya, repot juga itu. Monggo Mas Yanu mungkin bisa bercerita. Terima kasih teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar. Terima kasih Dinas Peternakan dan Perikanan, Pak Eko, Pak Krisna komplit, tiga Kepala Dinas Perpustakaan. Jadi perjalanan buku ini sebenarnya melalui 3 kepala dinas. Jadi dari Pak Krisna, Pak Eko setengah matangnya di Pak Jumali Gomnya. Terus terang saya yang mengajak ikut ke sini mungkin Mas Galang sama Mas John telepon di WA bertiga. Awalnya cuma nggak tahu terbitnya kapan, yang penting Mas ini ada proyek tanpa dana, apa mau membantu? Siap. Jadi nggak tahu nanti mencetak buku itu dananya dari mana, yang penting kita jalan dulu. Pikir-pikir, betul. Gara-gara Mas John sama Mas Galang telepon berdua minta. Terus kalau waktunya target kita akhir tahun paling tidak Mei Mas ya kalau nggak salah ya, awal muncul ide itu Mei sampai akhir tahun, saya kira 7 bulan. Teman-teman yang puisi, cerpen, fiksi mini, ise, saya kebetulan mungkin karena saya menulis buku tentang Mbah Mujair, saya dikasih sejarah yang mini, artikel sejarah. Tapi benar seperti dugaan awal, apa ada yang tertarik? Ternyata yang tertarik cuma 2. Teman-teman yang lain pusing ngedit sana sini, saya malah rasa-rasan ketika diajak rapat sama Pak Eko waktu di samping pendopo. Pak Eko gak jelang hari jadi itu, saya rasa-rasan rapat udah ada peserta hati. Mau nggak sama Pak Eko karena pesertanya tidak ada. Kalau tidak ada, saya ditinggal tidak apa-apa daripada bukunya tidak terbit. Tapi alhamdulillah dari rapat tanggal 4 Agustus kalau nggak salah, H-1 dari hari jadi, itu akhirnya ya tetap jalan. Saya sendiri juga tidak nulis karena tidak ada yang saya edit. Akhirnya masuk 2 tulisan tentang peta dan sejarah desa di Desa Sumberjo, karyanya Mbak Selvi. Nah, Mbak Selvi kalau tidak dipaksa mungkin tidak nulis. Sebenarnya gini, kemarin tidak hanya di internal teman-teman suara sastra yang kumpul setiap 2 minggu sekali, tapi karena memang mungkin sejarah desa itu juga sesuatu yang membuat rasa-rasen. Bahkan kita sampai ke teman-teman perwakilan perangkat desa itu, saya webinar itu juga banyak yang respon saat webinar, tapi kenyataannya juga tidak ada yang kirim. Soalnya ada pertanyaan, Mas itu apa wajib kirim? Enggak, karena kalau saya mewajibkan saya bukan bupati. Jadi mau kirim monggo, enggak juga monggo, tapi yang jelas tahun 2024 Pemkab informasinya akan mengadakan lomba penulisan desa semuanya, semua di 22 kecamatan, ada 220 desa dan 28 kelurahan. Itu informasinya ada lomba penulisan desa. Saya menjawabnya di teman-teman yang tanya dari perwakilan desa itu, anggap aja ini pemanasan. Kalau tidak mau pemanasan langsung get di waktu lomba 2024. Ternyata ya alhamdulillah 2 tetap tidak ada penambahan. Jadi
Dari kategori yang dimunculkan di buku dari Blitar untuk Indonesia, artikel sejarah adalah yang paling sepi peminatnya. Mungkin dari saya karena saya sendiri juga baru ketika nulis buku Mujair, saya waktunya juga sekitar cuma 2 tahun. Kalau jenengan kan setahun, kalau 3 kan sudah mumet. Kok 3 dalam setahun kok cuma 3 buku, itu sudah pusing kalau baru. Kalau saya 2 tahun malah dapat 1 buku. Jadi mungkin seperti yang bisa dilihat di samping kiri di selatan panggung, itu adalah salah satu arsip-arsip yang bisa saya bawa. Kebetulan di sini ada Mas Satrio Wibowo, cicitnya Mbah Mujair, sama Mas Kiki, pembatiknya batik Mujair, yang semalam saya ajak, saya paksa, dan hari ini malah datang lebih awal dari saya. Aku hari ini saya pas datang, pas salin kaos, pas dipanggil. Soalnya ada deadline akhir tahun yang harus saya selesaikan. Alhamdulillah masih kurang 3. Tadi saya 8:30 perjalanan dari Tulungagung sampai sini pas dipanggil. Mungkin pas. Mungkin dari saya itu karena sepinya peminat di bagian saya, yang nanti dapat porsi bicara lebih banyak Pak Heru sama Mas John. Terima kasih. Ya, luar biasa Mas Yanu yang sabar. Karena ini jalan sunyi. Jalan sunyi yang kita ramaikan bersama-sama lah, kira-kira demikian. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini mendapatkan bukunya di tasnya masing-masing. Ya, di situ ada buku, ada muk, ada, artinya kalau ada buku, ada muk itu membaca sambil ngopi gitu ya. Sekaligus ada kopinya kalau nggak salah ya. Komplit ya, tinggal panasin air aja di rumahnya masing-masing. Jadi buku tentang ini semuanya tentang Blitar, Pak. Dikupas sedemikian rupa, dan sebenarnya Blitar itu punya banyak kekayaan yang tinggal diangkat saja. Kalau kadang-kadang kalau kita itu ke Jogja, menemani Pak Hartono orang Jogja, sebenarnya Jogja sama Blitar itu nggak jauh beda kok. Apa yang di Jogja ada yang di Blitar. Cuman di kita kalau di Jogja itu otak kita udah dibuat romantis duluan gitu. Jogja tercipta dari rindu pulang dan angkringan, itu artinya Joko Pinurbo. Nah kalau Blitar ini apa? Jangan itu. Blitar kan Blitar tercipta dari rindu kamu dan janji palsu. Makanya sedih ya gitu. Nah, pembanding kita ini luar biasa sebenarnya. Kemarin saya itu pembandingnya sinten Pak Jumali menghubungi pihak dinas Pak Wimbo. Terus wah ini kalau ketemu sama beliau di Colonial Cafe dan saya minta CV-nya. Mohon maaf karena saya ini orangnya kurang wawasan itu. Oh, googling aja Mas. Saya googling Sulistyo Wibowo-Harsito. Ternyata luar biasa beliau itu. Jadi kalau kita mungkin pernah ke Bandara Juanda lihat PT Angkasa Pura, itu ada tulisannya. Nah beliau ini pernah jadi direktur utamanya ternyata. Nah kalau tahu gitu minta diskon tiket mungkin gitu. Dan juga kiprahnya luar biasa. Beliau pernah di KAI, pernah di Pelni, dan juga pernah di Indosat. Dan beliau juga berkata, Mas saya ini orang eksak bukan orang sastra. Malah itu yang seru Pak, bagaimana buku-buku karya saya ini dibaca oleh orang-orang eksak. Dan ternyata beliau ini asli Blitar, lahir bulan Desember ini, bulan ulang tahun beliau ya, 1 Desember. Tahunnya mungkin tahu awet muda gitu. Asli Blitar dan lulusan ITB yang berkiprah di nasional ya. Dan hari ini kebetulan beliau ada agenda di Blitar dan diculik untuk mengapresiasi atau mengkomentari buku ini. Monggo Pak Limbo. Halo Bapak Ibu sekalian, ketemu seniman tuh seger karena otak kanan kan rasa. Kalau ketemu orang eksak tuh jelas strict. Jadi kalau ketemu seniman tuh refreshing.
hidup tidak ada sulitnya bersama seniman. Ketika Pak Jum minta saya, tapi nggak salah ini, saya tuh lebih banyak ke korporasi Pak Eksekutif, tapi karena Pak Jum bos saya di Bapeda, ya, langsung siap aja. Pertanyaan pertama kali saya mengucapkan selamat pada Suara Sastra. Suara Sastra ini tentu bukan gegap gempita, berjalan sunyi, di jalan sunyi, karena nggak mungkin merenung itu dalam keadaan rame, ya. Menulis dalam keadaan rame ya sulit. Sehingga selamat karena Anda menekuni passion Anda. Kalau pada seorang yang mau pensiun, saya selalu pesan, pertama siapin, kalau pensiun passion Anda apa, karena setelah pensiun itu juga jalannya sunyi, nggak ada yang menyiapkan, nggak ada gaji tambahan dan sebagainya, jalannya sunyi. Makanya perlu passion. Passionnya apa? Terserah, mau bertanam, mau beternak, mau olahraga, apa aja. Karena mengisi jalan sunyi yang ketika pensiun itu tidak mudah. Nah, saya sudah bolak-balik pensiun, jadi kira-kira tahulah bagaimana rasanya pensiun. Kemudian di sini, di sastra ini bukan tempat yang tepuk tangannya riang, rame, riuh rendah, enggak. Biasanya tepuk tangannya ya dari kalangan kita sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri, ya untuk menyemangati teman, tapi kira-kira seperti itu. Saya pertama dikenali sama Mbak Selvi, kemudian saya membaca Mbak Selvi menulis dari berita fakta menjadi cerpen yang ketika saya baca itu cukup berkaca-kaca, karena bagaimana seorang Rumi yang orang desa, dan kalau di berita itu ya hanya TKI meninggal, tapi ditulis oleh Mbak Selvi itu membuat kita rasanya kayak melihat kehidupan di Blitar Selatan. Ketika menyebut nama Rumi, karena malu kalau namanya Rumini, di Indosat pun juga ada kenalan saya namanya Pai Suprapti, padahal aslinya namanya Painem Suprapti. Jadi memang nama brand itu perlu gitu loh. Hal-hal ini yang di sastra itu membuat yang mati jadi hidup, memetamorfosakan sesuatu itu jadi indah. Karena kita ini lebih banyak sering ditimpali oleh pikiran eksakta, padahal hidup itu adalah rasa. Salah satu contoh adalah bahwa hidup itu bukan eksak. Merokok itu tidak ada dokter atau kesehatan atau siapapun menyatakan bahwa rokok itu sehat, baik untuk masa depan, tidak ada. Tapi karena hidup dengan rasa, yang penting ya rokok isi. Jadi merokok itu rasa, hidup itu pakai rasa, nggak pakai eksak. Saya itu hidup harus makanan sehat, harus hidup sehat. Enggak, hidup itu dengan rasa. Cuman kita nggak mau ngakui aja. Sehari-hari seperti itu. Yang hidup eksak itu kalau paling ngitung anggaran, nah itu eksak. Bayu siapa ngitung anggaran, target pajak, target ini itu eksak. Tetapi nyatanya dalam sehari-hari kita tuh rasa. Nah, cerpen ini yang membuat sesuatu yang biasa jadi sesuatu yang menyentuh rasa. Dalam memimpin itu yang penting adalah rasa. Kalau bahasa Inggrisnya itu touch the heart, get the brain. Sentuhlah hatinya, gampang mimpin itu. Kalau hatinya nggak bisa, orang itu
habis disuruh ya nggak jalanin. Kalau hatinya bisa, itu apapun diperjuangkan. Hari-hari terakhir Hitler itu udah banyak saudara sudah mati, berkurang, hanya tinggal anak-anak muda kecil-kecil itu dikasih fotonya dia untuk perang, karena hatinya touch the heart, get the breath. Makanya kalau di Islam bisa dikatakan yang penting akidahnya sama, hatinya sama, jangan disamakan otaknya. Nah, ini rasa. Kemudian yang menarik dari cerpen itu ya kejutan. Ini yang winter, kalau itu hanya Mbak Selvi yang kemarin tulis itu sama, di iklan juga sama, tulis itu iklan inginnya apa, keluarnya apa akhirnya. Dan di sini pinter-pinter yang nulis di sini, baca itu nggak kepegang itu. Bagi yang nulis laras tuh, di pinggir panggil laras ternyata beda. Dan ini kenyataan. Banyak, ada beberapa orang teman saya yang anaknya tuh nama bekas pacarnya. Itu ada beberapa. Itu bener. Seakan-akan di sini cerpen. Cerpen ini yang kenyataan tapi dibuat yang indah gitu. Twistnya. Kembali lagi, kita ini paling senang dekat dengan alam. Alam bisa berbicara. Ada teman yang bekerja di hutan di Kalimantan. Dia ketika jalan di antara pohon-pohon itu, dia merasakan auranya. Karena pohon itu hidup, cuman nggak bisa ngomong. Pohon itu hidup. Nah ya kita ini kan banyak rasa yang banyak dimatikan. Dalam perjalanan hidup tuh rasa itu paling sering dimatikan. Karena saya asalnya orang eksak, anak IPA, masuk ITB jurusan elektro, semuanya eksak. Bagi orang lain mungkin dianggap khayal. Kalau tidak sampai mikirnya, misalnya sekarang gampang remote lakukan. Dulu nggak dipercaya remote itu bisa. Naik sedikit, satelit itu ada atau tidak ada. Mata ini eksak, ternyata nggak eksak. Karena baca yang paling 1/10 mili aja udah nggak kelihatan. Terus kita kalau nggak kelihatan berarti bukan eksak. Itu yang salah. Satelit itu nggak kelihatan. Karena kalau kita diajari, kita baru nyampe ngerti bahwa satelit itu ada. Pakai di situ. Tapi kalau nggak nyampe otak kita, enggak bohong itu. Dan itu tidak hanya di Indonesia. Sampai di Amerika pun juga mereka nggak percaya bahwa Apollo itu mendarat di bulan, nggak tekan. Itu yang membuat rasa kita hilang. Nah, kita memang perlu keseimbangan. Nah, keseimbangan ini disentuh oleh sastra. Suara sastra ini tentunya kelompoknya kecil, niche. Saran saya harus berkarya aja karena memang passionnya di sini. Kalau udah mengenai passion itu nggak pernah putus asa. Sepi ya nggak apa-apa, bisa menang. Dan jangan mengharapkan tepuk tangan yang terlalu luas. Ya memang hidupnya sastra itu seperti itu. Media yang mendukung sastra itu menurut saya tinggal Tempo. Tempo yang di tengah itu kadang-kadang masih tentang sastra. Koran lain-lain nggak ada. Dia masih idealis. Ya, ketika membaca puisi, ya kadang ngerti, kadang enggak, karena sifatnya subjektif. Dihayati sendiri, ditulis sendiri, diproduksi sendiri, ya nggak apa-apa, memang itu dunianya. Ketika mempromosikan Blitar, ya bagi kita menarik, bagi saya sih
menarik Blitar itu. Tapi untuk orang lain mungkin enggak. Tapi ya nggak apa-apa, om kita orang Blitar diproduksi aja. Dulu saya bingung memikirkan kenapa orang Jogja tuh tiap hari makan gudeg. Apa nggak bosan? Pagi gudeg, siang gudeg, besoknya gudeg lagi. Ketika saya di Blitar, hari ini pecel, besok pecel, usaha pecel, kok ya nggak bosen ya? Oh, baru ngerti kenapa orang Jogja itu seneng gudeg. Oh, kita rasa, mangan kita rasa, nggak logika. Makan logika itu ketika kita di Eropa. Di sana kan makanannya nggak pakai nasi, harus ini ditelan gitu ya, harus dimakan. Hawa dingin harus minum, itu baru logika. Kalau di tempat kita sendiri makan rasa. Kebetulan saya itu punya warung di Jakarta kan. Kalau dengan Mas Fahri ini senangannya Google, bisa saya di Google. Warung saya itu warung NCS, warung di bawah pohon, jadi nggak pakai AC warung saya, karena mereka di atas sudah pakai AC. Satu, yang kedua, kalau pakai AC itu nggak bisa merokok. Nah, kalau ngundang Pak Jung kan nggak bisa. Di warung saya tulisi, selamat datang para ahli hisab. Dan hanya satu ruangan yang pakai AC. Mencari celah, karena di kantornya pasti pakai AC. Ini ya ke sana, di bawah pohon warung saya tuh. Bukan pakai kafe yang rapi, enggak, di bawah pohon. Kejatuhan daun ya mohon maaf, di bawah pohon. Ketiga yang dari media. Dan dari sastra ini, bentar, 5 menit. Di sastra ini sesuatu yang jelek bisa jadi bagus. Kalau orang biasa menyebutnya bulan indah, padahal bupeng ya. Sri Gunung, tulis di buku ini adalah Gunung Kelut yang indah. Padahal Gunung Kelut itu kalau lihat bocel-bocel, nggak kayak Gunung Kawi yang seperti ini. Gunung Kelut itu nggak jelas, bukit yang mana aja nggak. Tapi karena ini sastra, bukan logika, sehingga kita bisa menikmati dan percaya. Ditulis apa ya percaya aja gitu. Nah, untuk yang lebih mengasihkan, kalau ada pengalaman, kan ditulis di situ Blitar untuk Indonesia, ada tentang Inde, ada tentang Bengkulu, Bung Karno ini. Nah, kalau kita lihat di Inde, bagaimana Bung Karno dengan Bu Inggit di sana, rumahnya seperti itu. Kita kalau ke Bengkulu, lihat bagaimana pengasingan Bung Karno, kok yang masih dapat Fatmawati itu, dia asingkan aja masih dapat istri lagi gitu. Di situ di Bengkulu, menarik, lihat karena apalagi lihat yang lain, sehingga kita lebih oh ya kayak gini. Bagaimana Bung Karno itu berpikir, karena di ND itu ada taman perenungan Bung Karno seperti ini. Nah, itu ada di ND, menambahkan dari yang ditulis di sini, jadi lebih mengasihkan itu. Nah, terakhir adalah suara sastra itu suara seni. Ketika mempelajari lukisan Van Gogh yang di Belanda itu, kan lukisannya garis-garis, itu ada analis menyatakan Van Gogh ini agak kurang waras karena suaranya itu muncul. Melukis seperti Van Gogh itu nggak mudah, coret-coret. Dan itulah yang menariknya dari seniman itu, mensuarakan sesuatu. Kalau boleh memberi masukan sedikit, mohon maaf, jangan marah ya.
Ya, kelompok teman yang sejarah itu, mohon Mujahid yang ditulis ini sejarah itu lebih cocok menurut saya, mohon maaf kalau saya salah, lebih ke karya jurnalistik. Jadi nulis itu nggak ada twistnya, nggak ada kagetnya, nggak ada rasanya, tuh nggak ada, ya bagus saja, bukan jelek loh, tapi ngedeg-degin hati itu enggak gitu. Kalau baca cerpen itu atau fiksi mini itu masih ada aja, ini di mana hasilnya apa itu, fiksi mini itu nggak kira gitu loh, apa ini, dibawa patung apa ini, karena tugas dari Pak Jum ini dikasih waktu 2 kali 24 jam baca 200 halaman ini, ya terpaksa bacalah ini. Terakhir tantangan dari saya adalah zamannya sudah berubah, semua elektronik, membaca elektronik perlu juga dikasih makan oleh sastra. Apa bentuknya, apakah cerbung dan lain sebagainya, ya tetap kita hard copy dibuat, tapi elektronik dibuat, karena bentuk membaca itu beda lagi rasanya itu. Nah, ini peluangnya supaya kita tuh tidak hidup hanya di hard copy, tapi juga hidup di masa sekarang melalui e-story, apapun, menjadi terbung boleh dan lain sebagainya. Itu yang saran saya terakhir. Mohon maaf kalau keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, luar biasa Pak Wimbo ini membaca 2 kali 24 jam, karena kemarin baru hari Kamis sudah dikasihkan bukunya, dan alhamdulillah sudah dikomentari. Memang ini para penyair ini luar biasa, dan kalau kita suara sastra itu kan berkadang membacakan puisi karya sendiri, bahasanya itu indah, dan yang mendengarkan kadang-kadang wah indah sekali ya puisinya, padahal puisi mata hati Pak. Jadi penulisnya itu nulisnya sambil nangis, orang menikmatinya ini indah sekali, luar biasa. Seperti puisinya Sapati Djoko Damono, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang ucapkan kayu api kepada kayu yang menjadinya abu. Itu kan kadang-kadang ada di buku, di undangan pernikahan, padahal itu puisi tentang perpisahan katanya. Tapi karena indah kan Pak, indah. Saya kira demikian. Ini jam 10 masih kurang 5 menit, mungkin ada sesi tanggapan atau tanya jawab atau komentar apresiasi tambahan, bolehlah Pak, monggo dari hadirin yang hari ini hadir, mungkin ingin tadi sempat buka-buka bukunya atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu untuk para penulis ini, monggo. Nah, biasanya kalau suara sastra itu kalau mau tampil, itu saya ini dilatih di dinas permusik untuk nodong orang. Nah, di sini ada Pak Hartono nih dari Perpus Bung Karno. Saya kira perlu lah Pak. Siapa tahu ke depan terus BK yang menerbitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, Mas para sastra, saya merasa bangga dan senang sekali ya dengan karya-karya ini. Untuk mungkin sudah sekian kali Pak Janu ya Pak ya, untuk yang pernah dibuka, dibedah juga di perpustakaan Bung Karno. Harapan kita ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya kemarin sempat diskusi ngomong-ngomong dengan teman-teman bahwa ini dinas perpustakaan ini belum membuat majalah jurnal, sudah membuat buku duluan nih Pak. Kita berikan aplaus lah, luar biasa. Kemudian saya biasa dengan Pak Yano untuk banyak diskusi tentang mujair Pak ya. Mujair ngomong-ngomong juga awal-awal demi ngomong-ngomong akhirnya kita bedah di perpustakaan Bung Karno. Harapan kita juga karya sastra ini bisa saja Pak nanti dibuka atau dibedah lagi di perpustakaan Bung Karno. Kita berikan aplaus dulu lah apresiasi. Ada satu hal yang ingin kami tanyakan Bapak, karya yang luar biasa ini kan merupakan karya berkolaborasi dan terjadi integrasi. Saya melihat di sini ini
antologi ya Pak ya, kumpulan daripada tulisan-tulisan yang menurut saya luar biasa. Kemudian kalau ISBN Pak, kebetulan kami sendiri Perpustakaan Nasional yang memproduk ISBN. Jadi sebenarnya tidak sulit Pak sekarang. Berbasis aplikasi online bisa langsung mendapatkan ISBN Pak. Dengan persyaratan-persyaratan tidak ada, membayar sama sekali tidak ada, full free semuanya. Oleh karena itu tidak sampai 2 minggu Pak, biasanya hanya 5 sampai 7 hari, seminggu lah selesai ini buat. Ya. Sekali lagi saya berikan apresiasi dan Pak Bimbo luar biasa Pak ya, saya tertarik sekali, orang eksakta bisa mengomentari seperti itu ya. Ini luar biasa, orang kita berikan itu lah Pak Bimbo ini. Pak Bimbo ini adiknya Prof. Sulisto Basuki. Beliaunya ini kebetulan dosen saya juga sering main di Rawamangun Pak. Ini luar biasa, mudah-mudahan betah di Blitar Pak. Ya. Dan ke Perpustakaan Bung Karno Pak, kami juga punya inisiatif. Harapan kita Dinas Perpustakaan itu juga akan, kalau diharapkan karena memang memproduksi konten lokal Pak. Mari, baik. Jadi untuk Blitar ini memang memiliki potensi yang luar biasa. Di samping karya sastra juga tadi ada literasi sains dalam bentuk mujair. Nah, harapan kita juga ke depan bisa memproduk dengan tema-tema yang lain yang menginspirasi Indonesia, termasuk juga kearifan lokal, konten lokal. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah budaya. Kalau Perpustakaan Bung Karno jangan harap Pak, karena Perpustakaan Bung Karno tugas pokoknya adalah literatur Bung Karno. Jadi kami di Perpustakaan Bung Karno ini yang memiliki koleksi ciri khas, keunikan dan core bisnis kita Bung Karno, kami mesti harus mengembangkan, memproduk juga ide gagasan pemikiran Bung Karno Pak. Oleh karena itu harapan kita juga Pak Bimbo, karena jadi Blitar ya mampir ke Perpustakaan Bung Karno, berikan masukan pada kita lah Pak nanti ke sana. Kita sekali lagi kita berikan aplaus Pak Bimbo lah. Terima kasih. Ini akhirnya Prof. Sulisto Basuki luar biasa. Pak, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Bisa selalu harapan kita, dan di lain kesempatan bisa kita diskusi dan kita bedah di Perpustakaan Bung Karno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih. Nah, di sini tuh ada cerita yang lucu. Mungkin Pak Adi ini mengalami dan saya teman-teman GPMB. Jadi mulai GPMB kita aktifkan kembali itu pas lagi mau follow up ada mutasi, artinya ditinggal pas sayang-sayangi, dan itu 3 kali loh Pak, dari Pak Herman, lalu kemudian ke Pak Krisna, bisa, lalu kemudian Pak Eko ini kejadian lagi, dan sekarang Pak Jumali. Ya, alhamdulillah hari ini ibaratnya proses yang panjang itu. Nah, kita juga ingin mendengarkan lah bagaimana bapak-bapak ini kan juga alhamdulillah ini kita dipimpin oleh orang yang punya kepedulian literasi yang tinggi, sehingga komunitasnya bisa hidup di dinas ini Pak. Nah, saya kira istilahnya para bapak-bapak terutama dari Pak Herman, Pak Krisna dan Pak Eko lah menyampaikan kira-kira apa tanggapan, mungkin terkejut atau bagaimana Pak Herman. Bisa terbit seperti itu. Monggo ini dari Herman dulu mungkin ya Pak Herman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Pak Ibu, Bapak Ibu semuanya yang hadir. Luar biasa sekali yang saya lihat perkembangan dari kegiatan yang ada di tempat ini. Kalau tadi Mas mungkin Mas Joy ya mungkin belum pernah, karena waktu itu saya tuh masih barangnya masih kon perang bisa, kon babat alas Wonomerto ya. Jadi begitu tempatnya sudah indah, sarprasnya sudah tersedia, aku kon bangun dok. Terus kemudian tadi pindah saya yang ganti Pak Krisna. Pak Krisna dalam keadaan omahe wis sapi, peralatannya sapi, duitnya wis oke. Saya mengawali kegiatan dengan Mbak Selfie segala itu hanya berkat 300.000 Pak Ibu. Kita bisa mengadakan kegiatan di lapas. Di lapas itu orang yang penjara kita latih pijet. Saat itu saya belum
belum boleh sebenarnya mengadakan kegiatan-kegiatan untuk kegiatan seperti pelatihan, kegiatan sastra. Kenapa? Orang-orang yang di Pemda dulu ngertinya kalau perpustakaan itu hanya orang baca ke sini. Ngapain itu perpustakaan kok ada kegiatan melatih orang dan sebagainya. Kita berjuang untuk membuat yang namanya inklusi sosial bersama teman dari Pak Hartono dari Perpusnas. Saat itu hanya berbekal 300.000, 500 juta saya tinggalkan lah. Pak Sena enaknya Pak Krisna masuk. Buatlah kegiatan-kegiatan seperti yang sekarang semakin berkembang di bawah ada Pak Eko, ada Pak Jumali, dan saya yakin di bawah Pak Jumali nanti akan lebih berkibar. Dulu belum pernah loh di sini ada makan bebek sama belum. Luar biasa sekali, dan saya mengapresiasi sekali tentunya teman-teman dari sastra. Mudah-mudahan nanti ke depan kegiatan-kegiatannya akan semakin lebih menggeliat, apalagi Pak Hartono ya, Pak Hartono selalu mensupport Pak Sari Bandui. Dulu saya bawani itu oleh-oleh khas Blitar piyam prestarane ning kene iki iso dikeki duit dana DAK. Itu sampai saya ke sana itu berapa kali saya ke sana. Dan alhamdulillah Pak Sari Bandui ke sini bersama Pak Kabiru Joko. Ya, Pak Joko itu kemudian menjanjikan waktu itu, udah Pak Herman saya kasih 10 miliar di sini. Nah, saya sudah mulai berangan-angan perasaan di sini, lalu ya dipindah. Tidak apa-apa, sudah itu sekarang mudah-mudahan ke depan saya harapkan kegiatan ini di bawah Pak Jumali akan semakin lebih eksis. Karya-karya yang setelah dihasilkan nanti sesuai dengan tupoksi saya, tentunya akan saya bantu untuk publikasi Mas Hermi. Nah, nanti kegiatan ini paling tidak kita punya sosmed, ada Mbak Sinta, kebetulan putranya Pak Jum ini juga teman saya satu kantor. Nanti Mbak Sinta ya sekaligus ini sudah pulang. Oh lah ya wes. Jadi nanti akan kita bantu publis kegiatan-kegiatan seperti ini supaya semakin menggeliat di Kabupaten Blitar, semakin dikenal. Terima kasih. Selamat untuk teman-teman dari sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Ini Pak Krisna tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Benar sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Herman ini, senior kita. Jadi apa yang sudah disiapkan oleh Pak Herman, jadi untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dibabat, alasnya sudah dibabat oleh Pak Herman. Jadi memang kita sudah memiliki tempat yang cukup representatif untuk bagaimana kita bisa memfasilitasi masyarakat, mungkin juga anak sekolah, dan juga untuk pegiat berliterasi, untuk menjadikan kawasan ini atau kantor ini atau perpustakaan ini menjadi rumah bagi teman-teman pegiat literasi. Jadi tentunya dengan segala keterbatasan yang tempat, mudah-mudahan memang bisa menjadikan teman-teman pegiat literasi ini bisa mendapatkan tempat untuk mengekspresikan, mengaktualisasikan pemikiran-pemikirannya. Dan barangkali saya hanya ada beberapa yang ingin kita dorong ya. Waktu itu memang Blitar ini adalah sangat luar biasa, memiliki banyak potensi, memiliki sejarah yang luar biasa, dan itu saya kira menjadi sumber inspirasi ilmu pengetahuan tidak hanya untuk Blitar tapi untuk Indonesia. Nah, itu juga menjadi salah satu kebanggaan dari Kabupaten Blitar bahwa Blitar ini melahirkan pimpinan-pimpinan tingkat nasional yang tentunya ini sangat membanggakan bagi kita semua. Tangan. Dan itu yang juga menjadi harapan bahwa itu perlu dituliskan agar sejarah nanti bisa menjadi pembelajaran bagi adik-adik kita, anak-anak kita maupun generasi selanjutnya, agar lebih mengenal Blitar
orang-orang dari Blitar yang sudah luar biasa, termasuk seperti Pak Wimbo, ini perlu ditulis. Sekaligus ini menjadi ladang bagi teman-teman sastrawan penulis untuk lebih banyak aktif menuliskan apa yang menjadi potensi Blitar ataupun heritage ya dari Blitar. Saya kira sudah dimulai dengan tadi penulisan dari Blitar ini untuk Indonesia. Tapi saya yakin masih banyak sekali potensi-potensi yang perlu digali sehingga ini kembali akan menjadi sumber ilmu pengetahuan ya bagi kita, menjadi tambahan wawasan bagi kita, bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang kita dapatkan di Blitar, dan nantinya tentunya bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan yang nanti bisa mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Blitar dan Indonesia tentunya. Barangkali ini nanti sudah ada di sini banyak penulis yang ada di sini, termasuk Pak Jumali ini. Pak Jumali ini adalah seorang penulis yang andal. Ini seorang wartawan yang memiliki keahlian redaktur ya Pak, redaktur. Jadi ini saya kira nanti akan sangat nyambung dengan kegiatan teman-teman. Nanti barangkali editornya nanti bisa Pak Jumali juga ikut berperan nantinya. Dan dari bisik-bisik nanti tadi sudah mati kita mungkin nanti akan diinventarisasi lah apa sih yang menjadi potensi luar biasa di Kabupaten Blitar, termasuk mungkin ya sejarahnya, kemudian tokoh-tokohnya siapa saja yang nanti perlu dituliskan agar sejarah itu menjadi pembelajaran bagi kita. Tapi barangkali nanti memang saya sangat sepakat dengan Pak Wimbo dalam arti sekarang ini orang memiliki keterbatasan untuk membaca dalam bentuk buku tebal, tidak ada gambarnya ya. Nah, ini sehingga sekarang ini memang masyarakat atau karena sudah terbiasa membaca secara digital, mungkin potongan-potongan, kita harapkan bahwa itu juga akan menjadi pemikiran bagi kita bahwa agar tulisan itu bisa dibaca, tentunya bisa disajikan dengan cara yang menarik sehingga itu bisa terbaca oleh masyarakat, oleh anak-anak kita, sehingga bagaimana cara kita menyajikan itulah nanti juga menjadi bagian yang penting. Pak Eko barangkali ini juga bisa menjadi salah satu andalan kemarin dari Dinas Pertanian Dekan Sipan yang membawa ilmu juga dari Kominfo, sehingga kegiatan-kegiatan teman-teman bisa terpublikasikan dengan baik, sehingga itu akan menambah moncernya ini dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kalau dulu mungkin dipandang sebelah mata, nah ini sekarang sudah tidak dipandang sebelah mata lagi, sudah dua bola matanya semuanya sudah memandang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, harapannya tentunya dengan kehadiran Pak Jumali ini nanti lebih moncer lagi, lebih kawantar ke depannya terkait dengan kedinasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terkait dengan kegiatan teman-teman di Suara Sastra, di Sinau Film dan yang lain-lain. Ini pegiatnya mungkin semuanya terwadai, yang tentunya kita harapkan bahwa semua itu akan bisa mencerdaskan masyarakat di Kabupaten Blitar. Walaupun barangkali saat ini masih diskusi terbatas, tidak banyak, tapi saya yakin bahwa tadi ya, bahwa sastra itu adalah masalah rasa, dan barangkali juga yang belum kita sadari bahwa sebenarnya teman-teman sastrawan adalah semuanya adalah pemikir ya, pemikir, dan saya yakini, nah ini saya yakini juga bahwa sebenarnya kita bisa mentransformasikan pikiran kita ya melalui gelombang pikiran ini yang belum diilmiahkan, tetapi saya yakin bahwa pemikiran-pemikiran teman-teman ini bisa bertransformasi kemana-mana dan ditangkap melalui pikiran-pikiran yang jernih, yang sehat. Nah, ini harapannya bahwa sumbangsih
dari pemikiran dari sastra ini juga akan tentunya akan membawa kemajuan bagi kita menyikapi perkembangan zaman dan tentunya untuk mengembangkan potensi dari Kabupaten Blitar sehingga nanti bisa menjadi mensejahterakan masyarakat. Dan tentunya yang satu lagi terkait dengan bagaimana kita ini nanti bahwa Dinas Perpustakaan dekat Kearsipan melalui perpustakaan dan kearsipannya ini ikut berkontribusi memberikan sumbangsih kepada masyarakat lebih luas lagi, dalam arti mungkin dari sisi pendidikan non formal. Kalau sekolah mungkin sudah di cover dari sekolah ya, sekolah, madrasah dan sebagainya, tetapi untuk pendidikan di masyarakat tentunya ini peran dari teman-teman pegiat literasi yang bergerak di bawah di desa, kemudian melalui pustakawan bergerak melalui karya-karya sastranya ini, nanti tentunya kita berharap ini bisa mengelaborasi semua komponen di masyarakat, baik itu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat ini menjadi sesuatu kesatuan bagaimana kita mencerdaskan masyarakat. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Krisna. Sebagaimana nama beliau, Krisna itu kan gurunya Pandawa. Nah ini Pandawa nih. Ibu kuntinya Mbak Selvi. Terima kasih Pak Krisna. Monggo Pak Eko. Nah, Pak Eko ini juga luar biasa karena ketika beliau pertama masuk ini Suara Sastra langsung suasananya jadi berbeda. Itu ada tenda-tendanya. Terus dibuat puisi ini. Oke Pak. Baik, terima kasih Mas Yenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah pada ngantuk ya. Selamat pagi. Biar semangat itu loh. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Baik. Sorry, nggak boleh gini ya. Tapi kan ada di foto ya. Baik, yang kami hormati Pak Jumali, Pak Kepala Dinas Dispusik, teman-teman Kepala OPD, Pak Wimbo, kemudian seluruh teman-teman Suara Sastra dan seluruh relawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Tentu yang pertama, saya hanya 6 bulan, jadi tidak bisa bercerita banyak. Kalau beliau senior saya, Pak Irma 5 tahun, dia 1,5, saya hanya 6 bulan ini. Sebenarnya sudah mimpinya banyak itu diceritakan itu. Mimpinya waktu itu sebenarnya pengen dipandang sebelah mata itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya senang tantangan, challenge yang hari ini seringkali pandangan di birokrasi itu seperti itu, tempat-tempat yang tidak menyenangkan, tidak itu sesuatu yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Saya yakin saja setiap institusi yang dibangun dengan aturan dan undang-undang pasti memiliki nilai strategis, sehingga kami punya tantangan untuk itu. Baru 6 bulan sudah mimpi terus dipindah. Ya sudah, kita pengen bangun brand perpustakaan yang seringkali kita sampaikan transformasi. Jadi saya akan membawa ilmu di perpustakaan nanti tentang literasi untuk para peternak, para petani ikan dan seterusnya. Karena begini, tadi betul saya sepakat dengan teman-teman mana ini yang menyanyi tadi itu loh. Iya, saya sepakat betul. Bayangkan nanti generasi kita tidak ada kesenangan, tidak merasa pede menjadi seorang petani, menjadi seorang peternak, menjadi seorang pembudidaya ikan. Itu sangat-sangat, ya tadi cita-cita untuk menjadi swasembada pangan itu tidak akan mungkin tercapai. Dan hari ini terbukti
Sulit sekali orang mencari anak muda yang bekerja di sektor pertanian. Saya ngamati saja, kalau mau derep dan lain-lain tidak ada orang sedikit pun. Maka kesimpulan kami ketika kami mengadakan kegiatan apapun akan melibatkan untuk literasi Pak Jumali. Seperti panen pedet, kita harus ada mengedukasi di panen pedet tadi itu untuk anak-anak supaya memulai mencintai dengan seperti itu. Kalau tidak dimulai dari kapan yang mau meregenerasi atau kaderisasi untuk itu? Jadi insya Allah saya komitmen walaupun kita berbeda berbeda dinas, dan hari ini juga terbukti puisi sekarang dibaca di mana-mana. Saya lihat di dinas ya sudah baca puisi. Kalau di mana tempat saya sudah wajib. Jadi setiap event selingan musik oke, tapi selingan puisi sebenarnya kan hanya pesan saja. Mau musik, mau sambutan, itu kan pesan. Tapi yang menghantam itu pesan puisi, Pak. Jadi pantun pesan juga kan. Tapi yang lebih emosional itu puisi. Jadi saya sarankan jenengan terus bergerak. Pak Jumali, saya pikir beliau juga orang yang di media dan seterusnya, pengalaman untuk pendanaan, Mas. Oh enak itu nanti sudah dijamin. Tinggal panjenengan mengembangkan inovasi, bergerak di seluruh Kabupaten Blitar, sekolah-sekolah dan lain-lain, tur untuk literasi, jelajah literasi lah ke seluruh dengan segmen masyarakat, dengan packaging acara yang menarik. Packing acara sangat penting. Teman-teman sudah oke, tinggal membuat packaging acara itu yang mesti dikolaborasikan dengan fashion, dengan lukis, dengan sendera tari, monolog, musikalisasi puisi. Itu baru layak jual nanti. Kalau sudah layak jual, jangan tinggal tekan kontrak saja. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya selalu di hati teman-teman semua di Suara Sastra komunitas. Silakan kalau mau ngopi, bincang-bincang. Saya pengen puisi tentang peternakan dan perikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini juga sebenarnya kami juga baru kenal Pak Jumali hari ini. Beliau luar biasa memberikan perkenalan kita dengan teman-teman Suara Sastra dengan kambing guling. Kira-kira ada kambing guling ini karena Pak Jumali. Mungkin Pak Jumali bisa lah menyampaikan, mengomentari karya-karya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah banyak hal yang disampaikan oleh senior saya, tapi prinsip saya sangat beruntung punya banyak dukungan, terutama Bapak senior saya. Artinya sudah terlihat, kita undang aja datang, itu sudah mudah. Artinya beliau-beliau memang sangat peduli, makanya ke depan sinergi ini yang perlu harus kita bangun. Pak Limbo yang saya yakin tidak perlu diragukan demi kemajuan Blitar, tidak hanya yang sekarang mungkin Pak Limbo yang ekonomi dan sebagainya, seni pun sebenarnya beliaunya juga berminat dan sangat dan sangat perhatian, terutama juga dari kantor perpustakaan Bung Karno, dan terutama teman-teman dari stakeholder sastra dan sebagainya. Dari ini ibarat orang rumah ini, kami ini beruntung, jadi fondasinya sudah kuat, tinggal mari bersama-sama kita bangun dinas perpustakaan ini menjadi tadi yang disampaikan oleh Pak Krisna, tidak hanya dua mata tapi semua mata melihat kita.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, berikutnya juga ada Pak Gatot nih. Gatot ini adalah Ketua Ikatan Pustakawan Pustakawan Indonesia Kabupaten Blitar ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, profesi panjenengan semua adalah profesi yang luar biasa dan tidak semuanya bisa seperti panjenengan. Maka dari itu jalan kemuliaan ini jangan pernah disia-siakan, dan itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan terus ditekuni, dikembangkan sehingga menjadi sebuah karya yang profesional, yang fenomenal, dan bisa memberikan inspirasi kepada siapapun dan memberikan edukasi kepada siapapun, sehingga tulisan panjenengan nanti akan memberikan kebaikan kepada siapapun. Nah, Bapak dan Ibu, saya sepakat, saya setuju bahwa literasi ini perlu didukung terus secara terus-menerus. Karena apa? Karena di pembelajaran pun, sekolah pun, ini terkait dengan literasi. Ini sekarang betul-betul didorong. Karena apa? Di urutan PISA, di program internasional pengukuran sumber daya anak-anak sekolah itu, kita itu dari 173, kita masih ada di ranking 3 dari belakang. Nah, berarti kalau begitu literasi kita sangat lemah, Pak dan Ibu. Nah, untuk malam ini saya masih baru pertama kali ini melihat bapak-bapak, mas-mas yang luar biasa ini. Semoga nanti jumlah panjenengan semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Jadi semakin bertambah, sehingga nanti banyak orang, banyak kelompok panjenengan, banyak kelompok panjenengan nanti yang bisa memberi inspirasi pada orang lain, Bapak dan Ibu. Jadi intinya dari saya luar biasa, dan induknya adalah di Pusip ini yang dimotori Pak Herman, lalu ada Pak Krisna, kemudian Pak Eko, kemudian ke Pak Jumali. Pak Jumali ini beliau lulusan UNESA ke Surabaya tahun 86, Pak Jumali. Jadi guru juga. Jadi kalau nanti misalnya semakin berkembang, ini memang gunanya beliau juga gitu kan. Itu Bapak dan Ibu, malam ini malam yang luar biasa, dan catat bahwa malam yang hebat, malam yang hebat ini memberikan energi baru, energi kebaikan pada panjenengan kita semuanya, bahwa terus berkarya dan kembangkan profesi panjenengan semuanya untuk memberikan edukasi pada siapapun. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin yang masih bertahan sampai jam ini. Kalau menurut jam tangan ini harus sudah selesai, Pak. Tapi supaya kambing gulingnya, pembakarannya maksimal, jadi agak molor dikit buat apa gitu. Nah, terakhir ini closing statement, tapi karena durasi waktu untuk penulis ini mungkin closingnya bisa dibaca di buku masing-masing ini. Jadi semuanya menulis ini. Nah, Pak Wimbo ini ingin menyampaikan sesuatu sebagai closing statement. Pak Heru, Pak Kris, satu proses seperti ini kalau tidak ditindaklanjuti jadi loyo. Orang itu akan bersemangat kalau ada tantangan kedua. Dari Blitar untuk Indonesia yang diangkat oleh Pak Krisna dan saya tambahin Pak Heru, buatlah tokoh Blitar dan tokoh dari Blitar untuk Indonesia. Kuratornya siapa lagi kalau nggak Pak Jun? Kuratornya. Nah, nanti siapa yang ngatur silakan diangkat dan sebagainya prosesnya. Tapi ini adalah tantangan untuk semuanya di sini, mengangkat tokoh dari Blitar untuk Indonesia. Nggak usah disebut 50, nggak usah buat aja itu, yang itu akan jadikan PR, tergantung berapa bulan lagi akan selesai. Demikian dari saya, selamat untuk semuanya. Terima kasih
kasih, ini luar biasa ya. Ini pentingnya silaturahim itulah artinya membuka jalan-jalan perubahan, jalan-jalan berkarya berikutnya gitu ya. Terima kasih, tepuk tangan buat para penulis dan juga para penanggap. Terima kasih, semoga ini bukan karya yang pertama, ada yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, dan Dinas Perkusif menjadi tempat ekosistem yang mendukung tumbuhnya kader-kader literasi yang nanti bisa berkarya lebih banyak lagi ke depannya, terutama di Kabupaten Blitar. Baik, mohon maaf atas kekurangan, saya akhiri. Walikuli wajah wa mualiha, Astaghfirul Khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Wahyuni.